Kita lanjutkan hadis yang ke-13. Wan Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna iman kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, mau yuhibbu li nafsi, sesuatu yang dia suka, dia cinta untuk dirinya sendiri, sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri, minal khair, dari kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwafidin asallallahu yakum. Hadis ini pun merupakan hadis yang sangat penting, sangat bermanfaat bagi siapa yang mau mendalami dan melaksanakan kandungan dari hadis ini. Dan siapa yang mau melaksanakan hadis ini, di samping dia mendapatkan pahala atas melaksanakan kewajiban, juga mesti dia akan dicintai oleh sesama, oleh saudaranya, sesama kaum muslimin. Mesti kalau ini dilaksanakan. Tentang penafian iman di sini, la yu'minu ahadukum, perlu saya jelaskan bahwasanya penafian iman itu kadang yang dimaksudkan dinafikannya mutlaqul iman, dan kadang dinafikan al-iman al-mutlaq. Artinya kadang ditiadakan iman, maksudnya tidak beriman sama sekali. Dan kadang dinafikan iman dan yang dimaksudkan adalah ditiadakan kesempurnaan iman. Dia masih mukmin tapi tidak sempurna. Dan untuk hadis ini yang dimaksudkanlah dinafikan kesempurnaan iman. Dari mana? Dari dalil-dalil yang lainnya. Tatkala seseorang yang dia hasad misalnya, tidaklah kafir karena hasadnya. Padahal orang yang hasad melaksanakan hadis ini atau tidak? Tidak. Karena dia tidak suka terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya. Padahal di sini tidak beriman seorang yang sehingga dia suka kepada saudaranya seperti dia suka terhadap dirinya sendiri. Dia suka kalau dirinya mendapatkan kenikmatan, maka demikian juga kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Sementara orang yang hasad itu justru benci, tidak suka. Namun tidak ada seorang yang mengatakan bahwasanya orang yang hasad itu kafir dengan hasadnya kepada saudaranya. Jadi di sini maka penerjemahnya tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia suka untuk saudaranya, li akhihi, ini menunjukkan kepada saudaranya muslim. Maka tidak ada kewajiban untuk senang kalau orang kafir mendapatkan nikmat. Ini kepada saudaranya, saudara muslim, saudara seagama. Walaupun dia bukan saudara secara nasab. Walaupun saudara secara nasab, kalau dia adalah kafir maka tidak ada tuntutan untuk suka kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Tidak ada. Ini terkhususkan terhadap sesama kaum muslimin. Ikhwafidin hasanullah wa yakum. Kewajiban untuk menyukai kebaikan bagi saudaranya yang hukumnya wajib adalah kebaikan din.
wajib bagi seseorang untuk menyukai saudaranya itu mendapatkan kebaikan agama, menjadi orang yang bertauhid dengan baik, menjadi orang yang tidak melanggar kewajiban, menjadi orang yang tidak melanggar kemaksiatan. Jadi dia suka saudaranya itu demikian, dan sebaliknya dia tidak suka, benci kalau kemudian saudaranya sampai terjerumus ke dalam keharaman, kemaksiatan. Ini hukumnya wajib. Berdosa seorang itu malah senang kalau saudaranya bodoh. Berdosa seorang senang kalau saudaranya meninggalkan sholat. Berdosa kalau kemudian seorang senang kalau saudaranya tidak sholat jamaah. Dan lain sebagainya dari kebaikan dirinya saudaranya muslim. Adapun suka saudaranya mendapatkan kebaikan duniawi, suka saudaranya kaya, suka saudaranya sehat, suka saudaranya bermartabat, maka ini sunnah hukumnya. Tetapi kalau sampai karena tidak suka, kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan duniawi, itu berdosa karena terkena hasad. Lebih-lebih kalau kemudian sampai berangan-angan untuk hilangnya kenikmatan tersebut dari saudaranya. Lebih-lebih kalau kemudian dia mengupayakan sampai hilangnya dari saudara tersebut. Jadi bagus Islam seseorang dan sempurna Islam seseorang tatkala dia bisa ikut senang saudaranya senang. Dan betapa sulitnya. Maka hati-hati ikhlas fiddin sallallahu yakum. Kadang hasad juga terjadi di kalangan para tulabul ilmi, di kalangan para ulama. Dia tidak suka saudaranya sama dai lebih populer. Maka kalau kemudian disampaikan kepadanya, tadi penyampaiannya bagus. Iya, tapi kadang dia langsung menunjukkan ada masalah tadi, wah yang hadir pengajiannya, tapi sesungguhnya dia kalau menyampaikan itu ada, dan hasad bisa menimpa siapa saja. Masih lebih mending hasad duniawi. Kalau kemudian hasad saudaranya mendapatkan kenikmatan ukhrawi, kemudian dia hasad, ini sangat berbahaya, sangat mengerikan. Karena dengan kebaikan yang dia dapatkan dari ilmu syar'i, dari amal soleh, itu membawa faedah di akhiratnya. Sangat keterlaluan kalau kemudian seorang itu hasad kepada saudaranya dalam kebaikan din. Dia tidak suka saudaranya mendapatkan kebaikan din. Bukankah dia hidup untuk beragama? Memang itu sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka konsekuensi dari keimanannya kepada Allah Ta'ala dan pengabdiannya kepada Allah, dia suka kalau saudaranya mendapatkan hidayah. Dia suka kalau saudaranya mendapatkan pahala dengan sebab dakwahnya. Maka ini hati-hati dan sangat berbahaya. Ada alamat tidak ikhlas dalam dakwah seseorang tatkala kemudian begitu orang mendapatkan hidayah dengan lantaran orang lain, dia merasa panas. Namun tatkala orang mendapatkan hidayah karenanya, dia kemudian berbangga-bangga. Padahal mestinya dia keduanya sama saja. Dari sisi senang tatkala orang tersebut akhirnya mendapatkan hidayah. Walaupun tidak dari sisi karena tentunya yang mendapatkan pahala si fulan dan tidak dirinya yang menjadi perantara tersebut. Namun kalau kebencian tersebut ditimpakan kepada si fulan, maka jelas tidak melaksanakan hakikat hadis ini. La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dan kiaskanlah dalam seluruh permasalahan. Oleh karena itu, ikhwafidina sanallahu yakum, jelas tidak melaksanakan hadis ini berseberangan dengan hadis ini penyakit hasad. Jadi berdasarkan hadis ini pun bisa dikatakan haramnya hasad kepada saudara sama muslim. Baik tidak suka tatkala saudaranya mendapatkan kebaikan duniawi maupun tidak suka tatkala saudaranya mendapatkan kebaikan duniawi. Karena terkandung dalam sifat hasad adalah dia memprotes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi ma yasha. Dan demikianlah karunia Allah taala yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Terkait dengan masalah ini adalah masalah itsar, yaitu mendahulukan kepentingan saudara muslim. Mendahulukan kepentingan atau mendahulukan kepentingan saudaranya yang muslim, maka di sana ada dua. Kalau itu terkait dengan urusan din, urusan agama, urusan ukhrawi, maka makruh hukumnya. Namun kalau itu terkait dengan duniawi, maka sunnah, mustahab, bagus seseorang mendahulukan saudaranya dibandingkan dirinya. Contoh dalam urusan din misalnya, tatkala shaf, kemudian kita mau maju pada shaf pertama, kemudian ada orang mau maju, kita sudah di depannya gini, oh antum mau ke shaf pertama ya, monggo. Saya tak di yang belakang. Ini makruh dan tidak masuk dalam kategori melaksanakan hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya saya suka dia mendapat pahala maka monggo. Saya tak ngalah. Tidak. Tetapi kalau kemudian urusan duniawi, maka bagus orang itu mengalah. Lauknya tempenya cuma satu. Bisa enggak usah ditaruh untuk antum semuanya saja. Dan demikian dalam semua aktivitas dia. Kalau terkait dengan urusan duniawi, kemudian berbenturan di situ, apakah dirinya atau saudaranya muslim, maka dia dahulukan saudaranya. Walau kana bihim khassasah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka, ini pujian Allah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada muhajirin. Dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya dibandingkan kebutuhan mereka sendiri, walaupun hakikatnya mereka butuh. Selama tentunya tidak sampai menelantarkan yang menjadi beban tanggung jawabnya. Bisa nggak apa-apa nak, saya nggak usah makan. Yang penting kamu makan, mati nggak apa-apa. Tidak ya. Dalam hal yang sudah merupakan lebih. Kalau yang merupakan kewajiban kita, ini memang wajib untuk diberikan kepada anak, wajib untuk diberikan kepada istri, pada tataran yang wajib. Kemudian diberikan kepada orang lain sehingga kita mendolimi hak istri, hak anak, maka ini keliru, salah. Kecuali kalau hak kita. Artinya ini hak kita, kemudian diberikan kepada orang lain. Tidak sampai pendoliman hak orang lain ya. Kalau sampai pendoliman hak orang lain, jadi misalnya mengutamakan orang lain tapi menggunakan barang saudaranya. Mau pakai motor, silakan Pak. Kamu dulu nggak apa-apa. Ini pakai motor ini. Saya jalan saja. Saya motor temannya. Temannya padahal butuh. Tidak demikian. Yang merupakan hak dia. Ya. Yang lebih repot lagi, sudah barang orang lain masih pelit lagi. Jadi sudah bukan miliknya,
tapi tidak mau isar. Ini lebih parah lagi. Nah demikian ikhwah fillah nasallallahu yakum. Jadi sesungguhnya petunjuk Nabi SAW itu sangat luas dan mencakup segala sisi. Dan antum bayangkan betapa damainya kehidupan umat beragama, kehidupan bermasyarakat. Kalau hadis-hadis seperti ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis min husni islamil mar'i tarku ma yakni betul-betul ditunaikan, luar biasa. Ketentraman, kedamaian. Maka contoh isar yang luar biasa yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya ya, kisah Abdurrahman bin Auf dengan siapa? Satunya Ja'far apa ya? Lupa saya. Dia punya istri 2. Kemudian tahu Abdurrahman Auf belum menikah. Datang dari datang dari Mekah, maka menawarkan. Ini isar yang luar biasa. Istrinya ditawarkan demi kebutuhan saudaranya. Kamu pilih mana di antara istriku yang yang kamu suka, nanti saya cerai. Setelah selesai masa iddahnya, kamu nikahi. Luar biasa. Namun demikian pula karakteristik sahabat. Tidak menggunakan aji mumpung. Maka damai. Jadi yang satunya suka isar, yang satunya tidak mau, tidak suka diisari. Tidak, sudah. Ya tahan istrimu sudah. Tunjukkan saya pasar, mana pasarnya. Maka kemudian dia ditunjukkan pasar, berdagang, kemudian sukses, baru nikah. Cari sendiri. Tidak mengganggu orang lain. Begitu. Bukan mencari isar. Sedikit-sedikit barangkali ada tawaran. Barangkali nanti ada pinjaman, ada ini dan lain sebagainya. Tidak. Jadi tidak menunggu isar. Suka mengutamakan kepentingan orang lain. Tetapi tidak suka kepentingannya didahulukan. Maka ifafidin asanallahu yakum. Ini prinsip yang semestinya kita lakukan ya. Prinsip hidup. Jadi yang menjadi perhatian kita, apa yang semestinya kita lakukan. Apa yang mestinya kita tunaikan, hak orang lain. Baik hak yang wajib maupun hak yang mustahab. Jangan perhatikan apa yang semestinya dia dapatkan. Coba bayangkan kalau masing-masing orang prinsipnya demikian. Tentram dan damai. Kalau jadi tamu, yang dipikirkan kewajiban tamu. Bukan apa haknya tamu. Tuan rumah yang dipikirkan apa kewajibannya? Tuan rumah. Kalau dia bertetangga yang dipikirkan apa kewajibannya kepada tetangganya. Bukan apa yang dia mesti dapatkan dari tetangganya. Kalau jadi santri, jadi murid, yang dipikirkan apa kewajibannya sebagai murid kepada gurunya. Bukan apa kewajiban gurunya kepadanya. Sebaliknya, kalau guru yang dipikirkan apa menjadi kewajiban dia sebagai guru. Bukan apa haknya sebagai guru. Dan demikian seterusnya. Yang dipikirkanlah tanggung jawabnya, bebannya. Bukan haknya. Maka otomatis. Secara otomatis juga. Karena demikian al-jaza min jinsil amal. Orang yang suka memperhatikan hak orang lain, mesti hak-haknya akan diperhatikan. Itu mesti. Secara otomatis demikian. Tidak usah diharapkan, mesti. Maka barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, mesti kehidupan dunia dia dapatkan. Tanpa diharapkan datang sendiri. Dan dengan sukacitanya dunia itu menghampirinya. Maka orang yang demikian itu, walaupun dunia itu melimpah ruah di tangannya, dia tetap di luar hatinya. Karena dia berbuat dan beramal bukan untuk mencari dunia. Dunia datang sendiri. Dan tetap kedudukannya di luar hatinya, tidak sampai masuk ke dalam hatinya.
Sehingga tidak sayang juga kalau kemudian akhirnya pergi kan itu. Karena datangnya pun datang sendiri kan, tidak dicari, tidak diharapkan, dia datang sendiri. Pergi ya silakan pergi. Berbeda kalau kemudian seorang yang hidupnya untuk dunia, dunianya nggak datang, sakit sekali dia. Karena itu yang diharapkan. Diharapkan dunia sementara dunia nggak datang. Dan seandainya dunia datang pun bukan menimbulkan kemanfaatan bagi dia, justru memadharatkannya. Maka ikhwatiddin azanallahu, jadikan hidup ini lillah wa fillah. Maka hidup akan tenang, tentram, dan tidak pernah mengalami problem sama sekali. Tidak pernah dia akan menghadapi problem. Tidak pernah ada sebuah kehidupan, sebuah masalah yang dihadapi. Artinya yang menjadi beban. Karena kewajiban dia apa? Ada masalah, apa kewajiban saya tatkala menghadapi masalah ini? Ini kewajiban saya, ini yang saya tunaikan. Tidak. Adapun apa hasilnya? Toh bukan wewenang saya dan bukan pada batas kemampuan saya. Allah yang menakdirkan. Mau dari mana dia menderita? Saya tanyakan. Dari sisi mana orang yang demikian itu menderita hidupnya? Orang yang hidupnya lillah wa fillah, dari sisi mana dia menderita? Apa yang membuat dia menderita? Tidak ada satupun. Musibah sebesar apapun, semakin besar musibahnya, semakin besar dosa yang diampuninya. Maka lapang dadanya. Tinggal apa tuh kewajiban saya? Tatkala mendapatkan musibah seperti ini, bersabar ya sudah. Itu kewajiban saya. Dan ini semuanya dari Allah SWT. Maka setan itu paling sudah putus asa dari orang yang mukhlasin. Orang mukhlis, orang yang ikhlas ini memang bukan garapannya setan. Karena nanti kalau kemudian dia goda dan dia tergoda, nanti dampaknya malah dia akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka kalau mencoba-coba menggoda orang yang ikhlas, kemudian pada akhirnya tergoda, dan kemudian dia kembali, akhirnya menyesal juga setan. Lebih baik saya biarkan. Rugi saya. Goda dia, akhirnya dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Goda tergoda. Tapi dampaknya, setelah dia tergoda, dia bertobat dan kembali kepada Allah dan terus merasa takut kepada Allah, ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Maka setan menyesal menggoda orang yang muflis. Maka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Siapa yang hidupnya lillah wa fillah. Maka ikhwatiddin azanallahu yakum, carilah kehidupan yang seperti itu. Itulah kedamaian dan ketentraman. Dan itu tidak akan diraih kecuali dengan ijtihad, dengan bersungguh-sungguh. Dan setelah itu nanti apa kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian katanya. Itu benar. Jadi mana ada inna nasra mas sabri kan itu. Insyaallah nanti akan kita dapatkan hadisnya pada hadis pelajaran Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah demikian ikhwatiddin sallallahu alaihi wasallam, kita sampai pada hadis yang ke berapa? 13 ya. Insyaallah kita lanjutkan besok bismillah pada hadis yang ke-14. Dan saya mohon maaf untuk sore hari ini tidak sampai akhir waktu, ada duruf, ada kepentingan yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita banyak-banyak mari berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan taufik dan untuk menganugerahkan kepada kita ikhlas dalam setiap aktivitas kita, kemudian bersabar dalam setiap musibah yang kita dapatkan, dan untuk bersyukur dalam setiap anugerah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan Allah lah yang memiliki kemampuan akan hal itu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.